Assalamualaikum Bolo Mojopahit Antik semuanya dimanapun panjenengan berada. Kita kembali lagi Bolo untuk mereview dari salah satu koleksi galeri Bumi Mojopahit, yang mana sekaligus di sini nanti akan kita jadikan sebagai bahan belajar bersama-sama mengenal dari filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamor sebuah pusaka. Nah, untuk di episode kita kali ini kita sudah ada sebuah pusaka yang ada di hadapan kita semuanya. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Kita langsung saja akan melihatnya bersama-sama seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, sebelum kita lihat isi dari bilahnya, kita nikmati dulu dari keindahan warangkanya. Nah, ini warangkanya memakai warongko Branggah Jogja estimasi kayu telesium nginden. Ini kalau kita melihat Sobat Bumi Mojopahit Antik semuanya. Nah, ini kalau kita melihat untuk dingindennya atau motif dari kayunya, ini sungguh sangat bagus. Nah, kesannya bersih, glowing, dan juga nampak meriayeni. Nah, dipadukan dengan pendok selorok kemalu merah bersepuh emas. Nah, ini kalau kita melihat tampilan dari warangkanya, bersih, glowing, dan juga nampak meriayeni. Ini adalah kesan yang memang saya tampilkan pada setiap koleksi-koleksi di Galeri Bumi Mojopahit. Jadi nantinya jika bertemu dengan calon tuan barunya, maka setelah memahari sudah tidak ada PR lagi karena pusakanya sudah diwarangi, dan untuk di warangkanya pun juga sudah nyandang bagus. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama. Nah, kita akan membuka untuk dibilah tosan ajinya. Baik Sobat BMA, ini adalah wujud dari pusaka kita di episode kita kali ini. Nah, sebelum kita menginjak pada pembahasan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur ataupun juga pamornya, kita nikmati dulu dari keindahan bilah pusakanya. Ini kalau kita melihat untuk di bilah tosan ajinya ini, dia kalau terkena cahaya berpendar. Jadi ini bisa dikatakan matang tempaan. Bilah tosan ajinya ini dia rabaannya sangat halus banget ini. Pulen dan juga sangat halus. Untuk di pamornya sendiri ini adalah pamor udan mas tiban, dan di dapurnya adalah dapur brojol. Ini adalah dapur brojol dengan pamor udan mas tiban yang akan kita jadikan sebagai bahan kita untuk review di episode kita kali ini. Kita melihat untuk di bilahnya ini sangat halus dan juga pulen, matang tempaan. Jika terkena cahaya akan berpendar, dan atau kalau kita lihat dari pamornya ini bulatan-bulatan seperti ini, seperti kayak udan mas, tetapi bentuknya tidak beraturan. Itulah kenapa penyebutannya adalah udan mas tiban. Nah, untuk di pamor bulatannya ini sampai ke ujung bilahnya. Nah, ini adalah pusaka kita di episode kita kali ini. Terap-terapan antara gonjo dan juga bilahnya ini masih rapat. Nah, ini adalah salah satu dari ciri pusaka yang bagus. Oke, kalau BMA semuanya, kita langsung saja akan mereview mulai dari dapurnya dulu. Ini adalah dapur brojol. Brojol atau brojol atau memiliki arti keluar dengan mudah atau lancar. Kata brojol ini identik dengan kelahiran jabang bayi ke dunia, tetapi makna sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan atau fitrah manusia. Dan pesan yang disampaikan oleh sang empu adalah agar manusia ini dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali kepada fitrahnya. Dan jika membicarakan tuah, maka keris dengan dapur brojol ini diyakini tuahnya untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan, termasuk urusan masalah rezeki, karir, cita-cita, dan juga segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka.
Keris bukan hanya sebagai benda koleksi atau senjata saja, tapi juga wujud simbol spiritual dan juga nilai kehidupan dalam budaya Jawa. Karena sejatinya merawat pusaka sama halnya dengan merawat doa dan harapan agar kita senantiasa ingat dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu adalah filosofi dan juga tuah dari dapur brojol. Nah, selanjutnya kita akan uraikan tentang tuah dari pamor udan Mas Tiban. Nah, ini keren banget ini, pamor udan Mas Tiban. Nah, pamor udan Mas Tiban adalah sejenis pamor yang tidak direncanakan oleh sang empu pembuatnya. Pamor Tiban ini dianggap sebagai sebuah karunia atau anugerah tersendiri dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pamor ini diyakini tuannya membuat pemiliknya mudah mendapat rezeki yang menjadikan mempunyai bakat kaya. Orang Jawa menamakannya kuat kebandan, yang artinya mampu menerima anugerah harta benda atau kekayaan. Pamor udan Mas Tiban juga merupakan simbolisasi harapan atau doa agar pemiliknya ini dapat memiliki rezeki yang berlimpah yang disimbolkan seperti mendapat hujan emas. Nah, itu adalah filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya, yaitu sebuah pusaka dengan dapur brojol berpamor udan Mas Tiban. Nah, secara kesimpulan, pusaka ini konon untuk pembabarannya kemungkinan besar ditujukan untuk orang yang menginginkan sebuah kelancaran dalam urusan kerezekian. Nah, ini adalah sebuah pusaka yang istimewa, yang pusakanya sangat bagus. Nah, baik pusaka ataupun juga dibilahnya ini sama-sama bagus bolo semuanya. Nah, ini adalah pusaka kita di episode kita kali ini. Jika di antara sobat BMA ini ada yang berminat dengan pusaka yang kita review di episode kita kali ini, Anda langsung bisa menghubungi saya di nomor WA yang sudah ada di video tersebut. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelangenan dari bumi Mojopahit.